Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya akan mengikuti tantangan di bulan April, yaitu membacakan sebuah cerpen yang bertemakan menjemput hari kemenangan, karya Imas Rohayani. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan dan sawah yang hijau, tinggallah seorang anak perempuan yang bernama Haifa. Setiap tahunnya, hari yang paling dinanti-nantikan olehnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya karena bisa mengenakan pakaian bagus, baru, dan menerima ampau, tetapi lebih karena suasana kebersamaan dan kedamaian yang begitu terasa kental dari desa tersebut. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, ibu menyiapkan hidangan khas Lebaran. Ibu Haifa, seorang juru masak di desa tersebut, selalu membuat kue-kue yang lezat dan ketupat yang sering menjadi incaran para tetangga. Sementara itu ayahnya bekerja sebagai petani, selalu bersemangat menyiapkan ladang untuk menyambut musim panen. Semuanya begitu terasa damai, seperti persiapan menyambut sesuatu yang besar dan indah. Namun tahun ini berbeda. Haifa merasa sedih, cemas. Tahun lalu keluarganya mengalami masa-masa sulit setelah ayahnya sakit yang harus menjalani pengobatan begitu panjang. Uang yang biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan lebaran harus dipakai untuk biaya rumah sakit. Haifa tidak bisa meminta banyak, hanya berharap bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ma, nanti kalau kita sudah bisa berpuasa penuh, kita akan berdoa bersama kan? Tanya Haifa pada ibunya. Saat mereka sedang merajut tikar untuk menyambut lebaran. Ibu Haifa tersenyum. Tentu nak, kita akan berdoa untuk ayahmu dan untuk keberkahan kita semua. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersyukur. Hari-hari terakhir Ramadan terasa begitu singkat. Haifa semakin rajin membantu ibu sambil menunggu hari penuh kemenangan itu. Semangatnya semakin menggelora. Saat itu ia ingat hari raya bukan hanya soal pakaian baru, kue baru, kue-kue yang enak, ketupat yang wangi, tetapi ini juga tentang membersihkan hati kita dari segala kesalahan, berbagai dengan sesama, dan menyucikan jiwa. Puncaknya pada malam 1 Syawal, malam ini yang dinanti-nantikan, Haifa terjaga. Ia mendengar suara takbir yang bergema di masjid terdekat. Takbir itu semakin mengguncang, menandakan bahwa malam kemenangan telah tiba. Haifa pun mendengar, memandang keluar jendela, melihat langit yang begitu terang dengan bintang-bintang yang berkedip. Alhamdulillah, akhirnya kita sempat di hari yang kemenangan. Allah selalu memberikan kebahagiaan yang tak ternilai di setiap titik kehidupan. Di pagi hari Haifa dengan keluarga mengenakan pakaian terbaik mereka. Ayahnya yang baru sembuh, meski terlihat sedikit lemah, tetap tersenyum. Bahagia mereka bersama-sama menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu mereka berkunjung ke rumah tetangga dan saling memberi maaf, menyebarkan kebahagiaan dan merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa penuh. Hari ini meski sederhana terasa penuh berkah. Haifa tidak hanya merayakan Idul Fitri dengan kemewahan, tetapi juga dengan hati yang lebih besar, sabar, dan penuh rasa. Ia tahu
bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, melainkan pada apa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Selamat Idul Fitri ya nak, kata ayah dengan suara lembut sambil memeluk Haifa erat. Haifa tersenyum, matanya berbinar. Selamat Idul Fitri ayah. Terima kasih atas segala pengorbanan selama ini yang tak terhitung harganya. Semoga kita diberkahi. Mereka saling berpelukan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang begitu mendalam. Itulah makna sejati dari hari kemenangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang dengan Idul Fitri yang hakiki, penuh bermakna seperti yang kita rasakan sekarang. Walau hanya dengan sesederhana ini, tapi kita penuh yakin dengan kemenangan ini, kita memaknai dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bedas, bedas, bedaskeun.